yang cedera. Jadi kalau misalkan ada cedera pada bagian pergelangan kaki, jangan banyak beraktivitas dulu, istirahatkan dulu. Yang kedua adalah ice. Kompres ini pada bagian tubuh yang cedera. Kita lihat posisinya di mana bagian yang sakitnya. Tadi kan contohnya di pergelangan kaki ya, yang tersebelah. Berarti kita kompres di area yang sakit ya. Lalu yang ketiga adalah compression. Nah, compression ini adalah balut lekat pada daerah yang cedera menggunakan bandage, pembalut atau perbannya. Boleh ya, ini dicontohkan pada sakitnya sini, maka yang kita tekan, yang kita balut adalah dari ujung sampai ke ujung sini. Jadi intinya terlindungi otot-otot di sekitarnya dan ligamennya. Silang-silang berikutnya ke kiri masuk ke kanan, ke kiri masuk lagi ke kanannya. Tadinya banyak seperti intinya adalah bagaimana supaya mengamankan tadi bagian yang sakitnya mengkompresi supaya tidak bergerak. Ini namanya elastik perban, ibu bisa ibu beli di apotek banyak ya. Kalau nggak ada misalkan pakai apa, asal boleh. Nggak ada pakai apa, apapun yang terselubung boleh. Pakai sabot ya. Intinya mah mengamankan supaya tidak banyak bergerak. Ya, kain yang ada di rumah apa boleh kita gunakan. Tidak harus ya. Jadi ini mengamankan tadi ya dua bagiannya. Nah, berikutnya tadi setelah kita perban, tadi jangan lupa dicek ujung. Masih berasa? Masih. Kita tunggu 2 atau 3 menit. Kesemutan tidak? Nah, kalau tidak kesemutan berarti sirkulasinya baik. Boleh kita cek juga ditekan. Gini Bu. Bagian ujung kakinya, bagian ujung kakinya kita tekan. Seperti ngecek. Namanya CRT, capillary refinement. Bagaimana aliran darah terpenyebab kembali. Nah, bagusnya kurang dari 2 detik. Kalau lebih dari 2 detik, berarti alirannya kurang. Nah, itu bisa kita pakai. Gimana lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan? Lebih tinggi. Ya, harus kita agak intinya kan prinsipnya solusi lebih tingginya itu adalah kita disarankan untuk mengistirahatkannya. Jadi aliran balik ke jantungnya nanti karena posisi dia melorot dia bisa kembali pulih sehingga kondisi dari berkahnya itu bisa lebih mudah untuk water tapping sponge. Nah, buat ini kita siapkan 2, 3, 4, 5. Ini kita siapkan 5 wastaf. Tidak perlu pasangan Bu, satu-satu aja. Ya, kemudian air hangat yang kurang lebih saya bilang 35 derajat Celcius ya, kemudian boleh hangat Bu, boleh ya. Bang, kebakar ya. Dimana kita lakukan ini bukan seluruh badan ya, yaitu di bagian dahi, di superficial di bagian yang ada banyak pembuluh darahnya, kedua ketiak, sama di gampang kali lipatan. Oh lipatan. Nah, ini lipatan. Jadi kalau lipatan itu diselipkan. Ya, jadi kita lakukan ini. Kita peras dulu ya Bu ya, biar hangat. Jadi kita cuci tangan dulu ya, tangan dan lain. Ini kalau bisa pakai perlak ya, sehingga tidak basah kemana-mana ya. Jadi kita peras ya. Kemudian kita tempelkan di dahi. Kita peras lagi. Tempelkan
bawah selam itu dia digulung dikit aja Bu. Ya. Jadi dia sambil ya. Kemudian ini juga sama ya. Kemudian ini karena susah ya, lipatan ya, sama lipatan. Nah, udah ini selanjutnya kita lakukan kurang lebih ini 10 menitan Bu. Tapi kalau kira-kira ini sudah dingin, jangan jelas sudah dingin, langsung ganti lagi sambil ya ini Ibu dilap Ibu, ini lap ya, lap ini diseka lah ya. Ini bagian perutnya, lap ya. Gitu ya. Tapi jangan basuh-basuh ini dibuka bajunya Bu ya. Kemudian dilap ya, diseka, kemudian ya, kemudian kita lakukan juga di bagian ekstremit, bagian tangan. Boleh terjauh dulu boleh, kalau memudahkan Ibu. Kalau terjauh berarti dari ujung dulu Bu, ini. Ya, dari bawah. Ya, lakukan lagi, ya. Ini sama. Peres lagi bagian ekstremitas bawah, yang kanan dan kiri sama, dari ujung dulu baru naik ke atas. Misalnya kalau si anak udah agak dingin ininya Bu ya, ganti lagi sampai kurang lebih 10 menitan kurang lebih 15 ya. Kalau ternyata udah kayak anak tuh udah menggigil kedinginan, stop dulu.